Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Bu Indi. Hari ini kita akan belajar bimbingan dan konseling modul keempat. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dilindungi dan selalu sehat. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberikan bimbingan terlebih dahulu kepada anak-anak, ya. Anak-anak, hari ini dan sampai detik ini kita masih belajar di rumah masing-masing. Anak-anak belum bisa belajar di sekolah karena apa? Karena wabah COVID-19 masih ada di Indonesia. Jadi anak-anak jangan pantang menyerah ya. Anak-anak harus selalu semangat dan selalu bahagia agar anak-anak semua dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Jadi, anak-anak jangan merasa takut. Jangan merasa takut di rumah. Kenapa? Anak-anak bisa bertanya langsung kepada Bapak atau Ibu Guru jikalau anak-anak merasa kesulitan mengerjakan tugas masing-masing. Anak-anak juga bisa belajar kelompok dengan teman-teman yang rumahnya berdekatan. Anak-anak bisa bertanya langsung kepada teman-teman ya. Jadi, anak-anak di sini jangan merasa bahwa anak-anak itu tidak bisa mengerjakan. Anak-anak juga bisa melihat YouTube atau mencari di Google agar anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan mudah. Ya, baik anak-anak, sebelum mengerjakan tugas, anak-anak juga jangan lupa berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemudahan di saat mengerjakan tugas. Ya anak-anak, pasti penasaran dengan pembelajaran hari ini kan? Yuk mari kita simak pembelajaran video hari ini. Cara belajar efektif dan efisien kelas 8. Belajar efektif dan efisien maksudnya adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara keseimbangan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik. Cara agar kita belajar secara efektif dan efisien saat di rumah. Jalani proses belajar sesuai kemampuanmu. Mari kita belajar mengelola jadwal agar dapat membagi-bagi waktu untuk seluruh hal penting yang kita lakukan dalam sehari, yaitu tak perlu terburu-buru. Kamu selalu diberi waktu untuk mengerjakan tugas sekolah. Jika kamu merasa perlu lebih banyak tambahan untuk mengerjakan tugas, jangan sungkan untuk memberitahu gurumu agar gurumu juga tahu dan memberikan waktu tambahan. Selanjutnya, menciptakan kebiasaan sehat. Kebiasaan yang kamu ciptakan di sekolah dapat mencerminkan hal-hal yang kamu lakukan dalam kepribadian. Jika kamu mampu mengoptimalkan waktu belajar, kamu juga akan mampu mengelola waktu yang lebih baik untuk pekerjaan rumah, keperluan rumah, dan aktivitas sehari-hari. Perlu banyak coba-coba dalam menentukan jumlah waktu belajar yang tersedia. Luangkan waktu untuk menemukan kecepatan yang paling cocok untukmu. Selanjutnya, alasan pentingnya belajar sesuai kemampuan. Kamu akan lebih memahami pelajaran. Jika kamu tidak terburu-buru mengerjakan target atau menyelesaikan bacaan penting, kamu akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kedua, kamu punya waktu untuk aktivitas lain. Setelah mengetahui jumlah waktu yang kamu perlukan untuk belajar, kamu akan lebih mudah meluangkan waktu untuk hal lain seperti beristirahat, bermain, dan kesenangan lainnya. Yang ketiga, kamu akan merasa lebih berhasil. Memiliki jadwal belajar yang teratur akan membuatmu tetap produktif dan merasa puas pada akhir hari. Selanjutnya, menjaga pola pikir positif. Percayalah pada dirimu dan kemampuanmu. Bersikap baik terhadap belajar itu penting. Dengan beristirahat, menata ruang belajar, dan menghadiahi dirimu sesekali, kamu akan terbantu untuk tetap produktif dan percaya diri saat bersekolah. Ya. Yang selanjutnya, siapkan area belajarmu. Anak-anak,
Ya, itu di atas adalah salah satu contoh penataan ruang belajar agar kamu bisa lebih fokus. Selanjutnya, pentingnya disiplin diri. Hindari menunda-nunda. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyelesaikan tugas lebih awal. Dengan bertanggung jawab atas tindakanmu, kamu akan mempertahankan etos kerja yang luar biasa dengan seiring waktu. Kemudian, jadikan belajar menyenangkan. Walau kamu sudah tahu cara belajar sesuai kemampuan, kamu masih perlu banyak disiplin diri untuk bisa benar-benar mengerjakannya. Hindari menunda-nunda dengan menjaga pola pikir positif. Hadiahi dirimu sendiri setiap kali berhasil mengikuti jadwal. Hadiahnya tidak perlu besar kok. Kamu bisa menikmati cemilan lezat, menonton episode acara favorit, atau sekedar menambah istirahat pada malam hari. Yang selanjutnya, cara menjadi teman belajar yang baik. Yang pertama, atur tanggal belajar. Belajar berkelompok sangat membantu agar kamu bisa bertukar ide atau latihan kuis sesekali. Yang kedua, bagikan catatanmu. Unggah catatanmu di folder bersama agar setiap anggota kelompokmu dapat mudah mengikuti pelajaran. Yang ketiga, jadilah teman yang andal. Bantulah sebisa mungkin teman yang kesulitan dengan pelajaran. Maksudnya, anak-anak bisa mengerjakan tugas bersama teman-teman atau belajar kelompok. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur waktu agar kalian tidak berkerumun terlalu banyak. Jadi anak-anak harus membagi bagaimana caranya anak-anak bisa belajar berkelompok dengan tidak berkerumun. Dan juga anak-anak bisa membagikan catatan atau tambahan ke dalam grup, misalkan grup WA atau grup-grup yang lainnya. Yang selanjutnya, beristirahat itu penting. Belajar sesuai kemampuan berarti meluangkan waktu untuk beristirahat di sela-sela pelajaran. Menjauhlah dari laptop, rilekskan mata, dan sayangi dirimu dengan beristirahat. Kemudian membuat jadwal yang teratur untuk sekolah online. Jadi selama sekolah online, anak-anak bisa menonton video, mengetahui contoh jadwal sekolah yang tidak memberatkan dan mudah diikuti. Maka anak-anak akan belajar dengan mudah melalui video. Yang selanjutnya, ingatlah untuk berbuat baik kepada dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Perlakukan dirimu dan teman sekelasmu dengan kasih sayang dan hormat. Jadi anak-anak di sini, besok kalau anak-anak sudah belajar di sekolah, maka anak-anak harus saling sayang dan saling menghormati kepada teman-temannya, agar anak-anak juga disayangi kepada teman-temannya dan juga dihormati ya anak-anak. Belajar juga harus bareng-bareng di dalam kelas. Tidak ada kata-kata yang membuat teman-teman menjadi sakit hati. Maka dari itu anak-anak akan belajar dengan nikmat. Baik, bagaimana anak-anak setelah menonton video tadi? Anak-anak pasti akan bersemangat dalam belajar. Karena apa? Anak-anak pasti akan mendapatkan ide-ide cemerlang agar anak-anak bisa belajar di rumah dengan bersemangat dan sehat, agar kita selalu bahagia dan agar mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tugas ya anak-anak ya. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Besok kita akan lanjut lagi pembelajaran modul yang kelima. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan selalu bersyukur dalam hidup ini ya anak-anak ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.